Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,22% ke angka 6.789. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham BBKP dan Pegas yang hari ini masih bergerak naik. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya masih naik lumayan tinggi dan beberapa saham yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBTN. Saham BBTN hari ini turun 0,28% ke harga 1.750. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini BBTN trennya masih bergerak sideways. Walaupun selama 2 minggu terakhir ini, BBTN sudah naik lumayan tinggi. Sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150, saat ini sudah naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi bisa kita lihat, saat ini BBTN masih belum berhasil break dari resisten di 1.800. Dari pertengahan Oktober sampai saat ini BBTN belum berhasil naik menembus harga 1.800 sehingga trennya masih sideways. Dan untuk support garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di harga 1.700 dan garis EMA 150 saat ini juga berubah menjadi support di sekitar harga 1.650. Dan artikel berita ini bisa kita lihat BBTN masih mendapatkan laba bersih naik 48% di tahun 2021. Jadi memang saat ini hampir semua saham-saham perbankan besar selama tahun 2021 masih mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat ini, memang sebenarnya BBTN saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan bisa kita lihat data broker summary, pada perdagangan hari ini masih terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing terlihat distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah mempunyai saham BBTN di harga atas maupun harga bawah, saat ini menurut saya BBTN masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1.700 untuk entry-nya. Karena saat ini BBTN terlihat masih gagal break dari harga 1.800 yang merupakan resisten dan masih ada distribusi asing hari ini, sehingga saya lihat masih ada potensi untuk turun mendekati support di EMA 50. Jadi paling aman adalah tunggu di sekitar support ini. Apabila BBTN menyentuh atau mendekati garis EMA 50 masih bisa bertahan dan mulai naik lagi, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Dan teman-teman bisa swing trade dengan target take profit di harga 1.800 apabila memang masih gagal break, atau hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan saya akan coba update sebentar untuk saham BBRI. Walaupun kemarin baru saya analisa, tapi hari ini bisa kita lihat, hari ini grafiknya menurut saya kurang bagus atau candlenya kurang bagus. Walaupun hari ini sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di resisten 4.500, tapi pada saat penutupan BBRI ditutup hanya naik 0,91% ke harga 4.440. Jadi masih belum berhasil naik di atas harga 4.500 merupakan resisten terdekat saat ini. Secara tren BBRI saat ini memang masih sangat uptrend. Menurut saya masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang belum entry membeli saham BBRI, sebaiknya jangan memaksain membeli di sekitar harga 4.500 atau di sekitar resisten 4.500. Dan bisa kita lihat BBRI hari ini walaupun naik cuma 0,90%, asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat ini masih ada akumulasi. Ini yang membuat BBRI masih layak untuk di hold saat ini, walaupun untuk tren jangka pendek atau beberapa hari ini ada potensi untuk terkena profit taking sementara. Profit taking ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman belum entry untuk membeli di sekitar harga 4.300 sampai 4.400 apabila masih bisa turun menyentuh target harga ini dan rebound kembali. Selanjutnya saham Indi bisa kita lihat hari ini masih naik 3% lebih ke harga 2020. Secara tren untuk jangka pendek, Indi sebenarnya masih uptrend,
Tapi sampai saat ini masih berusaha untuk naik di atas resisten psikologisnya di harga 2000. Memang sebelumnya bisa kita lihat tanggal 28 sempat naik tinggi di atas harga 2000, tapi ini belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam garis resisten di harga 2000. Dan pada tanggal 31 walaupun berada di atas harga 2000, ini terbentuk candle merah. Sehingga apabila imbauan saya dapat, ini belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat setelah itu terus turun dan berada di bawah harga 2000 kembali. Sehingga ini terkonfirmasi belum break dari harga 2000. Saat ini kembali mencoba break harga 2000. Jadi ingat, walaupun hari ini naik di atas harga 2000, ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren ini masih layak untuk di hold karena masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1780. Dan di atasnya itu support di harga 1800. Jadi bentar lagi garis EMA 50 juga akan mulai naik menyentuh harga 1800. Jadi kedepannya harga 1800 akan berubah menjadi support yang kuat untuk saham ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai bergerak sideways kembali. Dan dari data broker summary kenaikan 3% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing pun bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ini masih ada potensi untuk break dari harga 2000 dan lanjut naik menuju target berikutnya di harga 2300 atau resisten berikutnya. Jadi apabila teman-teman ingin hold terus saham ini setelah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan 150, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren saat ini masih bagus trennya. Dan secara sentimen juga saat ini sentimennya masih bagus. Apabila memang ingin take profit, bisa take profit di sekitar harga 2300 apabila gagal break untuk tren yang lebih lama. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila besok terkonfirmasi break dari harga 2000 dengan target di 2300, atau apabila gagal break dari harga 2000 tunggu kembali di sekitar harga 1800 untuk entry-nya. Terakhir saya menganalisa saham ICE. Saham ICE hari ini masih naik 1% lebih ke harga 5.550. Tapi bisa kita lihat di grafik, secara tren ICE saat ini trennya masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Dan untuk tren jangka menengah ICE sebenarnya masih bergerak downtrend. Dan jika kita lihat, candle hari ini pun menurut saya masih kurang bagus karena shadow ke atas sangat panjang. Jadi hari ini ICE sempat menyentuh garis EMA 150 dan garis EMA 50, tapi pada saat penutupan dibuat turun kembali. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 5.625 dan garis EMA 50 di sekitar harga 5.650. Nah, untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary jika kita lihat, kenaikan 1% lebih ini sebenarnya masih ada distribusi. Dan asing juga terlihat hari ini keluar dari saham ICE. Jadi sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi, hari ini asing terlihat sudah melakukan take profit. Bisa saja asing take profit ini pada saat di sekitar harga atas atau di sekitar garis EMA 50 dan 150 hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham ICE, paling amannya adalah tunggu ICE berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 baru teman-teman entry. Karena apabila terkonfirmasi break, baru trennya akan mulai bergerak uptrend lagi. Apabila teman-teman membeli saat ini di sekitar support di 5.400 atau malah di sekitar 5.600 dan ternyata ICE gagal break dari garis EMA 50 dan 150, ICE berpotensi untuk bergerak sideways cenderung downtrend. Apalagi jika kita lihat garis EMA 50 terus bergerak turun. Sehingga ada potensi dalam beberapa hari ke depan untuk berpotongan dan melanjutkan penurunan. Karena apabila berpotongan, maka tren jangka menengah ICE juga akan makin jelek. Jadi harus hati-hati untuk saham ICE ini karena belum ada akumulasi besar dan asing yang sebelumnya akumulasi di harga bawah saat ini sudah terlihat mulai take profit kembali. Karena ICE kita juga harus perhatikan pergerakan asing. Apabila asing terus masuk akumulasi, ada potensi saham ini untuk dibuat naik. Tapi apabila terlihat sudah mulai ada distribusi, hati-hati, ada potensi untuk dibuat turun. Terima kasih telah menonton video ini.
like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.